Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian merasa senang atau ada yang sedih? Senang. Pusing, Ibu. Pusing apa? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan senang, kemudian kalian juga dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum memulai akan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Ina, silakan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Iya, doa. Dan Bapa berdoa selesai. Terima kasih Ina, silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu minta kalian lihat pada meja atau kursi kalian. Mungkin ada sampah, silakan anak-anak pungut kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Apakah sudah bersih? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, baik anak-anak. Apakah hari ini kalian semua hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir, Ibu. siapa yang tidak hadir? Mbak Yuni, Ibu. Dengan keterangan apa? Sakit, Ibu. Berarti satu orang yang tidak hadir ya? Iya, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum di awal pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, dari gambar tersebut, ini merupakan pohon apa? Pohon pinang, Ibu. Ya, pohon pinang. Ada yang lain? Ya, jadi ini merupakan gambar sebuah pohon pinang. Jadi pinang ini merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, apakah anak-anak pernah melihat secara dekat atau melihat secara langsung pohon pinang tersebut? Pernah, Ibu. Ya. Kemudian, apakah anak-anak pernah menyentuh batang dari pohon pinang tersebut? Pernah, Ibu. Ya, kira-kira teksturnya seperti apa? Kasar. Keras. Berbuku, Ibu. Berbuku, keras. Nah, kemudian coba anak-anak pegang kulit tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Lembut. Kemudian kenyal, empuk. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian utarakan sebelumnya, bahwa pohon pinang itu dia memiliki batang yang keras, kemudian teksturnya kasar, dengan kulit yang kalian pegang yaitu memiliki kulit yang elastis, tipis, kemudian empuk. Ternyata semua ini ada kaitannya dengan organel penyusun pada struktur tumbuhan dan sel hewan tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang sel dengan tujuannya. Apa ada yang bisa membacakan? Ibu. Ya, silakan Ina. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi struktur dan fungsi organel-organel sel. Yang kedua membedakan struktur dan organel-organel penyusun sel hewan dan tumbuhan. Baik, dari tujuan kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi organel-organel sel. Kemudian membedakan struktur dan organel-organel penyusun sel hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin memberikan kepada kalian pretest. Ini Ibu kasih untuk kalian kerjakan selama 5 menit. Oke, silakan dikumpulkan. Sabar, Ibu. Sudah, Ibu.
mengirimkan kalian link video dan juga gambar-gambar yang akan kalian amati. Anak-anak bisa buka, kemudian nonton video tersebut dan juga amati gambar yang sudah ibu kirimkan. Lalu untuk kelompok audio visual, silakan kalian menonton video yang ibu berikan dan juga untuk estetik silakan melihat gambar yang ibu sudah sediakan. Ibu beri waktu untuk kalian nonton dan juga membaca. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tersebut atau melihat gambar, mengamati gambar tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang muncul ketika kalian menonton video atau melihat gambar tersebut? Silakan. Ya. Bagaimana struktur dan fungsi organel sel pada tumbuhan? Bagaimana struktur dan fungsi organel sel pada tumbuhan dan hewan? Ada lagi? Saya. Apa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Ya. Apa perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Yang ketiga, organel khusus apa yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan? ya. Baik, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian temukan ini, maka selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian bahas bersama dalam kelompok. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai diskusi? Sudah, Ibu. Ya, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan kami, bagaimana struktur dan fungsi organel sel pada tumbuhan? Jadi, struktur dan organel sel pada tumbuhan ini terdiri dari membran sel, nukleus, sitoplasma. Nah, membran sel di sini disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Fungsinya sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Struktur nukleus tersusun atas komponen membran nukleus, nukleolus, nukleoplasma, dan juga kami ulangi, membran struktur nukleus terdiri dari membran nukleus, nukleolus, dan nukleoplasma. Fungsi dari nukleus yaitu mengendalikan seluruh kegiatan di dalam tubuh. Yang berikut sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel
yang mengelilingi nukleus, berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme, komponen penyusun sitoplasma, sitosol, substansi genetik simpanan, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Nah, sitoplasma ini terdiri dari retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria. Nah, itu saja yang terdapat dalam sitoplasma. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok lain apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ya, silakan dulu. Dari tangan dulu. Silakan dulu. Kelompok 2, silakan maju. Oh, berarti Evelyn dan Ara itu tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan masalah di mana di sini kami mengambil masalah apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan di sini memiliki lisosom dan sentriol. Vakuolanya berukuran lebih kecil, tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastid. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, vakuolanya berukuran lebih besar dan tidak memiliki sentriol dan lisosom. Dan pada nomor berikutnya saya melanjutkan pada teman saya, Ira. Yang berikut, sel tumbuhan memiliki struktur yang kaku dan kuat. Struktur kaku dan kuat yang dimiliki tumbuhan disebabkan oleh dinding sel yang terdiri atas selulosa. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, oleh sebab itu sel tumbuhan akan lebih kuat dan kaku dibandingkan sel hewan. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang yaitu organel-organel sel apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan, yaitu dinding sel, vakuola, yang pertama, jelaskan organel-organel sel khusus yang mana terdapat pada sel tumbuhan. Itu yang pada organ khusus pada sel tumbuhan, dinding sel, vakuola, plastida. Sedangkan pada sel hewan itu ada lisosom, sentrosom, dan sentrosom. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak, Ibu. Ya, silakan dulu. Saya, pertanyaan ini yang dari Ira. Pertanyaan dari saya, mengapa ada perbedaan khusus antara sel hewan dan sel tumbuhan? Saya belum terlalu mengerti. Baik, kalau menurut kelompok kami, kenapa ada perbedaan khusus antara sel hewan dan sel tumbuhan? Seperti yang kita ketahui, misalkan pada sel tumbuhan, kita lihat bahwa ciri-ciri sel pada sel tumbuhan dia bisa melakukan fotosintesis, di mana dia bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia memiliki dinding sel. Sedangkan pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel karena seperti kita kata bahwa sel hewan tidak bisa berfotosintesis. Ya, jelek. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Ya, baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam kerja kelompok. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang sel. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang sel? Mungkin ada yang sudah pernah lihat. Unit kecil dari makhluk hidup. Ya, unit terkecil dari makhluk hidup. Ada yang lain? Sama, Ibu, jawaban. Sama? Ya. Ya, jadi sel. Sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi berdasarkan ini, intinya sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik, yaitu
dia tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Nah, sel prokaryotik ini biasa ditemukan pada yang memiliki sel prokaryotik ini misalnya pada apa? Bakteri. Ya, pada bakteri. Nah, kemudian yang berikut sel eukaryotik. Sel eukaryotik ini adalah sel yang memiliki membran inti, kemudian memiliki sistem endomembran. Jadi ini sel eukaryotik ini terdapat pada sel hewan dan juga pada sel tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu bagian sel. Bagian sel itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu membran sel, kemudian yang kedua yaitu nukleus atau inti sel, dan yang ketiga adalah sitoplasma. Yang pertama ini membran sel. Membran sel ini juga biasa disebut dengan membran plasma. Nah, dia berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Jadi membran sel ini dia memiliki tekstur yang sangat tipis. Itulah kenapa kulit kita ini kalau kita raba dia terasa empuk, kemudian kulitnya juga sangat tipis. Nah, ternyata pada kulit kita ini mempunyai membran sel. Kemudian yang kedua yaitu inti sel. Jadi inti sel ini merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Nah, kemudian struktur inti sel ini ada pori-pori nukleus, sel putih inti, nukleus, nukleoplasma, dan kromatin. Jadi fungsi dari nukleus ini ada yang tahu anak-anak? Silakan angkat tangan dia. Tempat terjadinya ini sintesis protein. Ya. Ada lagi? Pusat dari segala aktivitas sel. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, yang berikut adalah sitoplasma. Di mana sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organ sel menjalankan fungsinya. Jadi di sitoplasma ini dia terdiri dari organel sel. Nah, organel sel itu apa saja? Yang pertama yaitu retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini berperan dalam sintesis dan pengangkutan lemak. Ini anak-anak lihat, ini adalah retikulum endoplasma. Kemudian yang berikut adalah ribosom. Ribosom ini merupakan tempat untuk mesintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Kemudian yang berikut adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai tempat sekresi senyawa-senyawa sekret kelompok karbohidrat, lipid, dan juga protein. Kemudian yang berikut adalah mitokondria. Apakah anak-anak tahu fungsi dari mitokondria? Respirasi. Ya, respirasi sel, betul sekali. Jadi mitokondria itu merupakan tempat untuk melakukan respirasi sel. Nah, sekarang kita lihat organel sel khusus pada sel tumbuhan, organel sel khusus yang terdapat pada tumbuhan. Nah, jadi organel ini dia hanya terdapat pada tumbuhan dan tidak terdapat pada hewan. Nah, misalnya yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk penyokong sel, melindungi selaput plasma, memelihara keseimbangan sel dan tekanan, dan juga memberi bentuk pada sel. Nah, itulah mengapa struktur dari tumbuhan itu seperti tadi yang batang pinang itu karena dia lebih keras, karena dia ini mengandung dinding sel yang mengandung selulosa. Kemudian yang berikut vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmik berisi cairan dan dibatasi membran kloroplast. Jadi fungsi vakuola ini adalah tempat untuk menyimpan makanan, kemudian tempat penimbunan sisa metabolisme. Yang berikut adalah plastida. Plastida merupakan organel bermembran rangkap. Dia berasal dari perkembangan plastida di daerah merisematik. Dari dalam plastida ini ada berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Plastida dibedakan menjadi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Nah, dalam kloroplas ini dia mengandung klorofil. Klorofil itu apa anak-anak? Zat daun, Ibu. Zat daun, ya benar sekali. Jadi klorofil itu merupakan zat
hijau laut. Kemudian yang berikut organel sel khusus pada sel hewan. Ini ada lisosom, fungsinya untuk mencerna makanan, kemudian menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang berikut adalah sentrosom atau sentriol, memiliki struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel baik secara meiosis dan mitosis. Nah, yang berikut adalah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan, coba anak-anak sebutkan apa saja perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Sebutkan. Ya, Perbedaan pertama dilihat dari ukuran bahwa sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan, sedangkan sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. ya benar. Ada lagi? Ada Ibu. Ya, silakan. Kita Ini dilihat dari dinding sel. Pada sel tumbuhan itu tidak ada dinding sel, tetapi pada hewan tidak ada dinding sel. ya Intan. Kalau dilihat dari vakuolanya, kalau sel tumbuhan itu dia memiliki vakuola karena tumbuhan itu dia memperoleh makanan dari fotosintesis. Jadi vakuola itu fungsinya fotosintesis, sedangkan pada hewan dia tidak memiliki vakuola karena hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Silakan. Ibu. Silakan, Ira. Saya komponen lisosomnya Ibu, kalau pada sel tumbuhan tidak ada lisosom, sedangkan pada sel hewan itu ada. Dia berfungsi untuk pencernaan makanan secara inoskopis dan pokoknya. Ya, betul. Ina. Kalau saya Ibu, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, kalau misalnya pada sel tumbuhan dia memiliki klorofil, sedangkan kalau pada hewan tidak memiliki klorofil. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu, Ya, silakan. dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa sel merupakan satuan fungsional atau unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, Kemudian sel ini dibagi atas dua, yaitu sel hewan dan sel pada tumbuhan. ya. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Saya Ibu. Ya, ayo silakan. Baik, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adanya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana kalau pada sel hewan itu memiliki lisosom dan sentriol, vakuolanya berukuran kecil, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, plastida, vakuolanya berukuran besar dan tidak memiliki sentriol dan lisosom. Ya, tepuk tangan dulu untuk Yoko. Nah, baik anak-anak, jadi sel itu dibagi menjadi dua, yaitu prokaryotik, eukaryotik. Kemudian dalam ini sel eukaryotik itu ada sitoplasma, nukleus dengan ini membran sel. Nah, sitoplasma ini yang kita kenal dengan organel sel. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Ini organel sel pada tumbuhan apa yang tidak dimiliki oleh hewan? Silakan. Ya, Dinding sel Ibu. dinding Dinding sel. sel. Ya, benar sekali. Ada lagi? Kloroplas. Itu dimiliki Vakuola, Ibu. Tangan dulu. Ya, sekarang organel ini sel hewan apa yang tidak dimiliki oleh tumbuhan? lisosom Ibu. Ya, lisosom, benar sekali. Ada lagi? Sudah lupa Ibu tuh. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiri. Anak-anak. 1, 2, 3, tepuk
masing-masing. Pertanyaannya yaitu materi apa yang kalian pahami hari ini, kemudian apa yang tidak kalian pahami hari ini, dan yang berikut adalah apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, silakan dikumpulkan anak-anak. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa